Baik, Bapak Ibu, saudara dan saudariku, anak-anak soleh dan solehah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz mintakan kalian duduk di samping ibu kalian atau ayah kalian. Dan saya mintakan Bapak Ibu untuk duduk di samping anaknya. Saya cuma mau ngomong Bapak. Saya cuma mau ngomong Ibu. Saya cuma mau ngomong Bapak, saya cuma mau ngomong Ibu. Ini kita ada pengumuman kelulusan. Setelah ini kita ada acara selanjutnya, ya acara di hotel nanti ya, di hotel saya. Itu kan sekedar ya mungkin tamu-tamu, kata sambutan, penampilan, dan makan-makan. Setelah itu pulang. Dan saya sudah tanyakan kepada ustazahnya, nanti ada acara pengumuman lagi ya? Enggak, udah hari ini ya, udah hari ini. Makanya hari ini saya mau ngomong sama Bapak Ibu, saya mau ngomong sama anak soleh dan solehah semuanya. Anak soleh dan solehah semuanya, coba tatap wajah ibu kalian, coba tatap wajah ayah kalian. Lototin. Silakan Bapak lihat anaknya, anaknya lihat bapaknya. Anak lihat ibunya, ibu lihat bapaknya. Baik, cukup. Ada perbedaan Bapak Ibu? Ada perbedaan? Yang pertama, mereka sudah malu. Iya, mereka sudah malu. Dulu mungkin di mana kita nggak kelihatan di mata mereka, mereka menangis mencari. Dulu ketika mereka tidak melihat kita, ketika tidak mendengar suara kita, mereka bingung setengah mati. Sekarang kita hanya untuk menangkap wajahnya saja dia sudah tak mau. Dia sudah malu. Padahal dulu kalau kita tidak menangkap mereka, kita menghancurkan mereka, kita memalingkan wajah kita dari mereka, sedih hati mereka. Mungkin mereka bisa memojok dan mungkin bisa mereka menangis. Tapi sekarang mereka sudah malu. Perubahan tidak itu Ibu? Perubahan. Anak-anakku semuanya, lihat ibu kalian. Ya, lihat wajah ayah kalian. Ada nggak perubahannya anak? Ada tidak perubahannya anak? Ada nak. Kalian lihat rambutnya. 6 tahun yang lalu rambut ayah kalian, ibu kalian mungkin masih hitam mengkilat, tapi hari ini telah memutih. Telah ada keributan di wajahnya. Nah, Ustaz cuma mau bilang, kalian 6 tahun di sini berbayar. Ya. Sekolah di sini tidak gratis, nak. Ada uang daftar ulang yang harus dikeluarkan oleh orang tua kalian. Ada uang seragam yang harus dibeli dan disediakan oleh orang tua kalian. Ada uang rihlah, uang jalan-jalan yang harus dibayarkan oleh orang tua kalian. Kalian tahu tidak? Untuk mendapatkan uang itu mungkin orang tua kalian menahan selera. Untuk mengeluarkan uang itu, menabung itu, mungkin ada di antara orang tua kalian yang menahan keinginannya hanya untuk membeli baju baru, sepatu baru, untuk bisa mendaftar ulang sekolah kalian. Itu berbayar. Durhaka kalian, berdosa kalian. Uang yang dikeluarkan oleh ayah kalian, lelah dan letih yang dilakukan oleh ibu kalian dalam menyiapkan bekal kalian, sarapan kalian, makan siang kalian, mengantar jemput kalian. 6 tahun orang tua kalian mengantar jemput, menyiapkan sarapan, menyiapkan makan siang. 6 tahun, dan itu waktu yang lama. 6 tahun telah menjadikan perubahan jenggot di Pak Ustadz ini. Dulu juga Pak Ustadz 6 tahun yang lalu masih hitam semuanya, karena sudah memutih. Ini Pak Ustadz tadi sebelum kesini bercermin, Pak Ustadz lihat rambut Pak Ustadz sudah putih semuanya, sudah putih. Dan ini tidak terasa perjalanan hidup ini. Dulu 6 tahun yang lalu kalian datang masih kecil-kecil.
tinggi daripada Pak Ustadz. Dulu kalian datang di sini masih mungkin dari kejauhan kelihatan Pak Ustadz, kalian lari minta salaman, Pak Ustadz peluk kalian dengan bahagia membalas memeluknya. Bahkan Pak Ustadz angkat gendong mereka, nggak malu-malu. Kalau sekarang Ukasa Pak Ustadz gendong, malu nggak Ukasa? Pak Ustadz cium aja, dulu anak-anak semuanya saya ciumin ibu. Ini abian ini ibu. Ini sekarang kalau saya cium malu ini. Padahal dulu kalau saya cium seneng banget dia. Udah gede dia, udah gede. Sekarang udah gede, udah besar. Makanya Pak Ustadz cuma mau bilang, anak-anakku, coba peluk bapak kalian, ibu kalian, ucapkan terima kasih atas perjuangan mereka. 6 tahun kalian dibiayai, dipenuhi semua kebutuhan kalian. Kalian bisa jalan-jalan ke Taman Safari, camping di Capulaga dan lain sebagainya. Itu akan ada uang yang dikeluarkan oleh orang tua kalian. Coba peluk mereka, ucapkan terima kasih. Kalau saya berikan waktu 5 menit kepada kalian untuk memeluk mereka dan mengucapkan terima kasih kepada mereka. Sudah mulai beranjak remaja Bapak. Anak kita sudah mulai sebentar lagi besar ya. Bapak Ibu, saya yakin Ibu tidak merasakan perubahan anak Bapak Ibu karena setiap hari kita ketemu, setiap hari kita berinteraksi. Nanti kesedihan itu akan tumbuh ketika anak Ibu telah mulai nyantri, pondok di pesantren. Nanti Ibu akan merasakan bagaimana sepinya nggak ada anak-anak ini. Ibu akan melihat nanti ke kamar, nggak ada anak kita. Ibu lihat bajunya sudah tak cukup lagi buat mereka. Ibu lihat lemarinya sudah beberapa potong baju tak ada lagi di tempatnya. Di situ Ibu akan merasakan kerinduan yang mendalam. Saya yakin pertama kali anak Ibu mondok 2-3 hari, Ibu akan sedih menangis rindu yang sangat mendalam. Makanya hari ini Bapak Ibu, coba peluk anak Bapak Ibu, katakan mereka jadi anak baik ya nak ya, jadi anak soleh. Jangan siksa hati Ibu dengan kerinduan dan juga dengan pikiran kesedihan memikirkan kalian. Katakan kepada mereka, katakan kepada mereka, Ibu, kalian itu harapan Ibu bukan hanya di dunia ini tapi di akhirat nanti. Jadi bukan hanya sekedar mereka selesai SD pindah ke SMP setelah itu ke SMA. Ada hal yang penting harus kita yakinkan kepada anak kita itu. Janganlah sampai kelelahan dan keletihan kita ini hanya berbuah tangisan, hanya berbuah kesedihan, karena mungkin tingkah mereka atau mungkin perbuatan mereka atau mungkin lain sebagainya yang membuat hati kita itu terluka. Hari ini saatnya Bapak Ibu membisikkan ke telinga mereka, engkau harapanku nak, engkaulah penunjuk mataku, pelipur menaraku, harapanku penolong ketika nanti Ibu telah berusia senja, dan harapan nanti ketika Ibu telah meninggal dunia, engkaulah harapanku yang selalu mendoakan ayah Ibu. Sampaikan itu kepada mereka dengan sesungguh hati. Pak Ibu, kita sekarang orientasi kita berpendidikan itu hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Betul ya Pak ya? Banyak orang sekarang sekolah, setelah selesai sekolah maka dia akan menjajakan, mengasongkan. Dia akan mengasongkan ijazahnya kemana-mana ini. Untuk apa? Hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Sia-sia? Enggak sia-sia. Tapi kok kerdil sekali tujuan pembelajaran itu. Kok sekolah 6 tahun SD-nya, 3 tahun SMP-nya, 3 tahun SMA-nya, 12 tahun tambah lagi kuliahnya, selesai kuliah ngasong. Harus menjajakan ijazahnya kemana-mana hanya untuk mendapatkan pekerjaan, hanya untuk ingin melanjutkan cerita kehidupan. Kok rendah sekali level pendidikannya? Enggak seperti itu. Padahal dalam Islam itu jelas. Anak-anak semuanya perhatikan. Dalam Islam agama kalian itu konsep hidup itu jelas. Ya.
Ya, bukan masalah pendidikan, bukan masalah seberapa lama kalian menempuh pendidikan, seberapa tinggi kalian, bukan masalah itu. Masalahnya adalah bagaimana kualitas ketakwaan kalian. Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, Allah datangkan solusi, Allah bukan pintu-pintu kemudahan. Dari apa? Dari setiap persoalan, masalah, problem yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak pernah dia sangka. Jadi bukan masalah sepintar, selihai dan seahli apa skill kalian, bukan, tapi bagaimana kualitas ketakwaan kalian. Makanya kalian Pak Ustadz marahin gara-gara apa? Gara-gara sholatnya main-main. Pak Ustadz itu marahin kalian, menghukum kalian, kenapa? Gara-gara wudhunya nggak benar. Kalau masalah nilai akademik kalian pernah Pak Ustadz marah sama nilai akademik kalian? Marah kalau kalian ujian nggak ngerti, Pak Ustadz benarkan. Nggak penting sama Pak Ustadz. Jadi aku, tapi ketakwaan kalian. Ya. Yang sholatnya main-main, karena kan Pak Ustadz sampai sore nggak pulang kalian ya kan? Pak Ustadz ini, karena Pak Ustadz nggak ini, Pak Ustadz sangat tidak terima sekali, sangat tidak bahagia sekali melihat anak didik Pak Ustadz sholatnya main-main. Pernah kita sampai nggak pulang, pulangnya sore. Pernah kita sampai ke Pak Ustadz hukum tidak tidur siang. Kenapa? Karena Pak Ustadz nggak mau. Kalian pintar secara akademik, kalian jenius secara ini, ahli dengan itu, tapi agak ibadah kalian berantakan, ibadah kalian buat apa? Rizki kalian pun nanti kalaupun datang itu rizki hanya menyesatkan, rizki yang hanya menyengsarakan, karena rizki itu akan membawa kalian kepada kemaksiatan. Kenapa? Karena kualitas ketakwaan kalian. Makanya kau salah. Ya, kau salah. Jadi pendidikan itu bukan hanya untuk selesai jenjang, dapat ijazah, setelah itu sibuk cari kerja, bukan itu. Jadi pendidikan itu bagaimana kalian nanti menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Karena nanti kalian akan tumbuh besar sedangkan ibu dan ayah kalian berdua. Dan siklus kehidupan itu bertambah umur, berkurang kekuatan, bertambah umur, berkurang kenikmatan. Itu siklus kehidupan. Dulu Pak Ustadz seusia kalian, Pak Ustadz masih terang mata Pak Ustadz, bisa pakai kacamata, enggak perlu pakai kacamata. Sekarang harus pakai kacamata. Pakai kacamata. Itu siklus kehidupan. Jadi nanti orang tua kalian udah tua, udah sepuh, udah jompo, udah bongkok-bongkok jalannya. Kalian sukses dengan semua pencapaian, prestasi, dan dengan semua medali yang kalian terima, itu tidak membahagiakan orang tua kalian. Kalau hanya untuk ditelepon, mama rindu melihat kamu, nak. Oh mama, aku lagi sibuk, aku lagi meeting, aku lagi banyak urusan, aku lagi dinas luar. Itu akan menghancurkan hati dan jiwa kamu. Makanya ibu jangan pernah orientasikan anak-anak ibu menjadi hamba dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, kunu min abdai akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat, wala takunu min abnai dunia, jangan jadi anak-anak dunia. Makanya ibu jangan orientasikan anak ibu menjadi anak-anak penghambat dunia. Tidak, itu sebetulnya kesengsaraan buat ibu. Sekarang ibu kita masih muda, ini masih 40-50 umur kita. Anak kita sukses dengan pencapaiannya, prestasinya, bangga kita. Sekarang. Nanti kalau sudah 70 usia kita, bersendirian kita di rumah sana, tak ada yang menemani kita. Anak kita untuk nelpon saja tak sempat waktunya. Kalaupun kita telepon, beberapa kali tak diangkatnya. Setelah 5 kali itu baru diangkat. Maaf ya, Ma ya, tadi nggak ini ada apa, Ma? Ya, aku sibuk banget ini, Ma ya. Ya udah, ya makasih Ma ya. Saya Ma ya. Oh iya Ma, kemarin sudah udah aku transfer ngobrol sama Ma. Dia pikir hanya memberikan uang dan uang itu cukup baik. Padahal enggak. Yang kita butuhkan waktu itu, kalau anak kita wanita, kita butuh dialah yang masak buat kita. Dialah yang menyuapin kita. Dialah yang menuntun kita. Bu, Pak, kemarin ada orang yang cerita sama saya.
Bapak ini sudah tua, sudah 50 tahun umurnya, dan bapaknya masih hidup sudah 40 tahun umurnya. Dia cerita katanya, Pak Ustaz, ternyata orang tua itu semakin tua kayak anak-anak ya. Dan dia selalu ingat memori-memori masa lalunya. Oh iya begitu Pak. Emang kenapa? Bapak saya setiap sore selalu ngajak saya keluar ke tanah lapang tempat dia main-main dulu. Nah, setelah kesini diantar sama anaknya. Setelah lapang hanya untuk melihat, hanya untuk mengenang masa kecil dia main di tanah lapang ini bersama teman-teman dia. Dia tanya sama anaknya, Le, ini kemana ya? Kok nggak ada? Mana udah meninggal temannya. Berapapun. Yang kita butuhkan itu waktu itu anak kita yang dorong kursi roda kita, anak kita yang menyuapin makan kita, anak kita yang mengelapin badan kita, anak kita yang berkata, Bapak kalau butuh apa-apa, panggil aku. Itu yang kita butuhkan. Anak kita nanti mobilnya Mercy, aku udah ini. Sekarang lah kita berangkat. Nanti kalau udah tua, udah 70, 80 gitu. Ya. Saya banyak ketemu orang-orang kaya itu, saya banyak ketemu orang-orang yang berlimpah hartanya, tapi setelah dengan semua apa yang dia miliki dan sekarang usia yang sudah tua, ternyata satu saja yang dia rindukan. Ya. Satu dengan kebersamaan bersama anak-anaknya. Sekarang anaknya sudah ada yang di Jerman, ada sekarang ada yang di Inggris, yang di telepon, yang lebaran pulang ke Indonesia pun hanya untuk semalam. Seterusnya dia malah main-main anaknya tadi, jalan-jalan tak kemana, karena dia dari Jerman sana bawa teman ke sini. Wah, ini jalan-jalan ke Lombok dia, jalan-jalan ke entah kemana-kemana. Ya, balik lagi ke sini hanya untuk permisi mau pulang, mulai lagi ke Jerman. Bapak Ibu anak seperti itu, ya mau persiapkan mereka menjadi hamba dunia. Tapi kalau nggak mau, kalau saya nggak berharap itu, malah saya bermimpi Pak, saya berangan-angan Pak, saya berangan-angan rumah anak saya nggak jauh dari sini. Di situ buah anak saya sini semuanya kita. Jadi kalau saya sakit saya bilang dia datang bapak sakit. Saya nggak mau anak saya jauh. Saya sudah ngomong sama anak saya, nah kamu sekolah boleh jauh, kamu sekolah boleh sampai mana-mana boleh kamu sekolah ke luar negeri boleh, tapi sampai sekolah harus di sini kumpul bersama lagi. Karena saya mau anak saya dekat dengan saya, dan saya terus mendampingi mereka, entah saya yang dulu dipanggil oleh Allah atau mereka yang dipanggil oleh Allah. Yang jelas saya terus bersama Allah. Karena itu kebahagiaan yang sejati bagi saya bersama anak ya, sampai nanti ajaran besar. Bapak Ibu, yang terakhir saya mau berpesan kepada anak-anak saya. Nah, sebagaimana yang Pak Ustaz katakan tadi, puncak pendidikan itu adalah akhlak. Akhlak itu kepada Allah, ya, kepada orang tua kalian. Pokok orang buka anak ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsan. Kata Allah telah menetapkan kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan kepada orang tua kalian. Berbuat baiklah kalian. Nah, berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Rasulullah SAW innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Inama ini untuk apa yang bisa inama ini? Pembatasan. Ilhasar Pak. Ilhasar ini inama ini pembatasan. Jadi seakan-akan Pak Rasulullah SAW bersabda, anak-anak sekalian semua perhatikan. Rasulullah bersabda seakan-akan aku diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hanya untuk itu Rasulullah SAW diutus, menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak kaum terdahulu, umat-umat sebelum kita, ini akhlak mereka masih kurang, belum sempurna. Dan Islamlah yang datang menyempurnakan akhlak ini. Makanya kalian sebagai anak-anak soleh, anak-anak yang solehah, tunjukkan akhlak kalian, karena ini bentuk sebagai penunjukan identitas diri kalian sebagai seorang muslim yang sejati, berakhlak yang baik. Dan orang yang pertama kali merasakan kebaikan akhlak kalian adalah orang tua kalian. Berkata lemah lembut kepada mereka,
Mereka bicara, dengarkan. Walau tak nyambung dengan apa yang kalian pikirkan, walau bertentangan dengan apa yang sudah kalian ketahui, jangan bantah, jangan sakitin hati mereka dengan kata-kata kalian yang mungkin kan jauh lebih pintar daripada mereka. Kalian pintar, bisa sekolah, ini semuanya karena jerih payah mereka. Nanti hormati. Kalian kalau Pak Ustaz ngomong begini sama anak kelas 1, mungkin mereka belum paham. Kalau saya ngomong sama anak kelas 2 mungkin malah cengengesan. Tapi kalau ngomong sama kalian sudah kelas 6, ya, kalian sudah kelas 6, harusnya sudah paham, sudah balik. Saya beberapa kali ke kelas saya lihat akhwat tuh nggak sholat, lagi datang Pak Ustaz, kenapa nggak disuruh pulang? Pak Ustaz ini mana? Sudah dewasa kalian, Dalam Islam sebenarnya tidak mengenal istilah remaja, yang ada adalah anak-anak yang dewasa, kan sudah dewasa. Kalian sudah dewasa. Ngomong sama kalian dengan apa yang Pak Ustaz katakan, kalian ngerti, paham. Ustaz cuma ngomong sama kalian, jadi anak baik, jadi anak soleh, jadi anak soleh. Dan banggakan, bahagiakan hati dan jiwa orang tua kalian dengan kesolehan kalian. Itu pesan Pak Ustaz. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mempercayakan buah hatinya untuk kami didik. Inilah kemampuan kami Bapak Ibu, dan sebeginilah maksimalnya kesanggupan kami. Dan kami telah mencurahkan seluruh kemampuan dan keilmuan kami untuk mengantarkan mereka menjadi anak yang soleh-soleh. Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu berterima kasih kepada ustadzahnya, Ustadzah Ayu, Ustadzah Yuni, dan Ustadz Isa. Mereka ini orang yang sangat luar biasa. Kalau saya hanya mendampingi mereka dulu ngajar di kelas 5, itu pun bahasa Arab. Saya ngajari mereka bahasa Arab. Setelah kelas 6, tapi kalau Ustadz Isa, insya Allah pelajaran diniahnya dari kelas berapa Ustadz Isa? Kelas 3 ya? Dari kelas 3 kan Ustadzah Ayu, Masya Allah, Ustadzah Yuni, Masya Allah. Ya, berterima kasih anak-anakku semuanya. Berterima kasih kepada guru-guru kalian ya nak ya. Kalian mungkin sudah pulang, kalian bisa tidur. Guru kalian itu masih di sekolah. Pulang pun dia masih memikirkan kalian. Ustadzah Ayu ini pulang selalu nanya, udah pulang semua anak gimana? Masih kepikiran. Apalagi kemarin ada katanya anak yang belum pulang, belum sampai rumah. Kepikiran kita. Di rumah orang tua kalian ya yang ada sekarang di samping kanan kiri kalian. Tapi di sekolah orang tua kalian Ustadzah Ayu, Ustadzah ini orang tua kalian yang memikirkan kalian. Resah udah pulang memikirkan kalian. Dia harus bergadang yang mengerjakan tugas-tugas mereka untuk keberhasilan kalian. Jadi berterima kasih kepada mereka ya. Rasulullah menyatakan la yashkurullaha lima la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tak berterima kasih kepada manusia. Jadi kita semakin pandai kita berterima kasih kepada manusia, maka itu bentuk kebaikan kita. Ya, poin ahsan tuh ya fusikum kata Allah. Kalau kalian berbuat baik, sebenarnya itu kebaikan itu buat kalian. Wa in asabtum falaha. Tapi kalau kalian berbuat buruk itu kembali kepada kalian. Untuk kepada kalian. Makanya hari ini anakku, nanti setelah kalian berterima kasih kepada orang tua kalian yang telah membiayai kalian, yang telah membersamai kalian, selalu berterima kasihlah kepada ustaz dan ustazah kalian yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada kalian. Tidak ada harapan kami kecuali satu yang menjadi anak yang soleh. Karena itu toh nanti yang bermanfaat buat kami. Mungkin itu Bapak Ibu ya, saya mohon maaf kalau agak panjang karena saya tadi ingin menunggu semua orang tua tadi. Kenapa? Karena saya mau anak-anak ini juga menatap kembali wajah ayahnya, wajah ibunya yang telah mungkin berubah, dan Bapak Ibu juga menatap melihat wajah anaknya yang sekarang telah
berubah juga. Yang tadinya ingusan sekarang sudah mulai kumisan. Ya. Yang tadinya mungkin lucu dan lugu sekarang wah, sudah lebih pandai dia Pak menjawab apa yang kita tanyakan. Ya. Sudah lebih pandai dia membantah apa yang kita katakan. Ya. Makanya hari ini di pengurusan ini kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu karena mempercayakan buah hati untuk kami didik. Mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan ini ikhlas karena semata-mata mencari wajahnya, dan mudah-mudahan berbuah pahala bagi kami dan kebahagiaan untuk kami di akhirat nanti. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mewakili seluruh lembaga pendidikan pesantren penghafal Al-Quran. Bermohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau ada kesalahan yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak kami sadari. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu semuanya saya bermohon maaf. Kepada anak-anakku semuanya, Pak Ustadz mewakili dari seluruh staf pengajar guru, mohon maaf ya nak ya. Kalau Pak Ustadz pernah menyakitin kalian, Pak Ustadz pernah menyinggung perasaan kalian, atau Pak Ustadz pernah juga melukai raga kalian, melukai hati kalian, Pak Ustadz mohon maaf. Dimaafkan gak ini nak? Kasya, dimaafkan gak Abian? Abian? Doni, dimaafkan tidak nak? Iya. Terima kasih. Dengan berkenan membuka pintu maaf. Pak Ustadz mohon maaf kalau Pak Ustadz mungkin pernah galak kepada kalian yang menyakiti hati kalian atau melukai fisik kalian. Itu semuanya tidak ada niat Pak Ustadz lakukan itu karena benci sama kalian, enggak. Itu semuanya karena cinta dan sayang Pak Ustadz kepada kalian. Pada Elias, Pak Ustadz minta maaf kalau Pak Ustadz sering marah sama Elias. Elias maafin tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.